PKDPJ Oka Gorontalo bergetar, kami berkumpul dengan semangat membara. Guru PJOK bersatu padu, menggapai mimpi menebar ilmu. PKDPJ bergetar, bersama menggerakkan sekitar. PKDPJ riang gembira, dimanapun berada siap sedia. Ayo melangkah, ayo berjuang, bersama kita kuat dan gemilang. Program pengembangan kompetensi, jalan menuju prestasi. Guru PJOK tetaplah berdedikasi. PJOK Gorontalo saatnya berkembang, meningkatkan kompetensi, meraih peluang. Olahraga dan kesehatan untuk semua. Guru PJOK berjaya selalu. PKDPJ bergetar, bersama menggerakkan sekitar. PKDPJ riang gembira, dimanapun berada siap sedia. Ayo melangkah, ayo berjuang, bersama kita kuat dan gemilang. Program pengembangan kompetensi, jalan menuju prestasi. Guru PJOK tetaplah berdedikasi. Dengan hati penuh kegembiraan, kami tumbuh dalam kebersamaan. Gorontalo bersinar, takkan pernah pudar. Guru PJOK berikan yang terbaik. Bergetar, bergetar, bergetar. PKDPJ bergetar, bersama menggerakkan sekitar. PKDPJ riang gembira, dimanapun berada siap sedia. Ayo melangkah, ayo berjuang, bersama kita kuat dan gemilang. Program pengembangan kompetensi, jalan menuju prestasi. Guru PJOK tetaplah berdedikasi. Guru PJOK Gorontalo maju bersama, membangun masa depan yang cerah dan penuh makna. PKDPJ bergetar bersama, menggerakkan sekitar. Bergetar bersama, menggerakkan sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan rencana tindak lanjut dari Ibu Nurlan SPD sebagai tugas akhir dari PKDPJ-OK. Adapun yang akan disampaikan yakni tentang pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah dengan tema Sport Education Model Permainan Egram. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan kuasanya kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga hadir di tempat ini dalam pengembangan Kombel di SMA 8 Gorontalo Utara. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah curahan rahmat sampai kepada kita yang masih mengikuti ajaran beliau. Amin. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Gorontalo Utara, yang saya hormati staf Dewan Guru dan Tata Usaha yang sempat hadir. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dengan mengganggu waktunya sebentar untuk mengikuti rencana tindak lanjut yang saya akan paparkan atau presentasikan sebentar, karena kebetulan saya
sudah 3 bulan telah mengikuti PKG PJOK dalam virtual Zoom, baik secara luring 10 hari di SMP Negeri 2 Kuandang dengan rekan-rekan guru yang berkolaborasi dari SD, SMP dan SMA. Alhamdulillah saya banyak mendapat pengetahuan dan pengalaman baik dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga untuk MAPEL PJOK ini. Saya juga mendapat banyak pengetahuan berupa ini di sini sport education model, ya, bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi saya, rencana tindak lanjut. Pertama, ya, rencana tindak lanjut ini dengan pembelajaran berbasis dalam komunitas belajar sekolah dengan tema yaitu sport education model permainan egrang. Nah, untuk langkah-langkah dalam pembuatan rencana tindak lanjut ini ada 8 kriteria. Ini yang pertama, latar belakang. Nah, kita harus mengetahui latar belakang dari sport education model dengan permainan egrang. Yaitu latar belakang, permainan tradisional merupakan warisan budaya yang syarat akan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Egrang, permainan tradisional yang telah digemari oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dan merupakan budaya yang harus dilestarikan dan sebagai sarana melatih siswa untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat. Kemudian permainan ini juga mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa bersamaan di antara peserta didik. Nah, interaksi sosial dan kerjasama sportivitas ini masuk dalam pembelajaran SEM, itu sport education model. Karena sudah biasanya anak-anak sekarang atau peserta didik ini banyak menggunakan gadget dengan permainan game online. Nah, untuk perkembangan permainan tradisional ini semakin punah. Nah, dengan saya mengambil tema ini, sport education model permainan egrang, lebih penting untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan lagi permainan tradisional yang ada di Indonesia atau yang ada di daerah kita. Seperti ini yang berikut, sport education model. Sport education model merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang mirip dengan pengalaman yang nyata. Nah, untuk sport education model ini peserta didik diajak untuk ke pengalaman yang nyata, yang langsung mereka terjun. Kemudian saya menekankan aspek-aspek penting dalam olahraga seperti kompetisi, kerjasama tim, fair play, dan tanggung jawab individu yang semuanya relevan untuk pembangunan karakter dan keterampilan sosial peserta didik.
Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan yang bermakna, memecahkan masalah nyata, bekerja dalam tim. Ketika SEM digabungkan dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik tidak hanya belajar teknik dasar dalam strategi olahraga, namun juga mengembangkan keterampilan penting seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi, serta mulai menunjukkan minat yang lebih besar pada aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian yang berikut tujuan program. Nah, dalam sport education model permainan egrang memiliki tujuan program. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik dengan memberikan mereka ruang untuk berkreasi melalui permainan tradisional egrang dan dapat melestarikan budaya lokal. Nah, di sini untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka dalam permainan tradisional egrang ini mereka akan mencari teknik dasar cara pembuatan egrang yang lebih menarik. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik, keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan peserta didik. Nah, untuk peningkatan keterampilan motorik, keseimbangan ini masuk pada model keterampilan gerak, karena pada saya mengikuti luring itu ada beberapa model. Yang pertama itu model keterampilan gerak, kemudian yang kedua model keterampilan kebugaran jasmani, kemudian yang ketiga itu sport education model. Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri, sportivitas, kerjasama tim, dan memberikan pengalaman langsung ikut pertandingan dan berperan secara aktif. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian berikut capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian. Ini ada capaian, saya memilih 3. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan peningkatan kemampuan motorik, keseimbangan, dan koordinasi tubuh setelah mengikuti kegiatan bermain egrang. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merancang membuat variasi permainan egrang yang baru. Yang ketiga, peserta didik memiliki kesadaran akan pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah, di sini berikut langkah-langkah. Yang pertama, 1. Melakukan perenggangan ringan, menjelaskan teknik dasar bermain egrang seperti cara memegang, menjaga keseimbangan, dan berjalan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan ide-ide kreatif, membuat variasi permainan egrang, membuat desain egrang yang inovatif. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang sejarah dan makna permainan egrang dalam budaya Indonesia dan menyajikan hasil penelitian di depan kelas atau di komunitas. Kemudian hasil diharapkan
Siswa dapat berdiri dan berjalan menggunakan egrang dengan stabil selama beberapa menit, serta menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam mencoba hal-hal baru. Siswa dapat menciptakan permainan egrang yang unik dan menarik, serta menunjukkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Yang berikut peserta didik dapat menjelaskan pentingnya permainan egrang bagi masyarakat Indonesia dan termotivasi untuk menyebarkan pengetahuan tentang permainan tradisional kepada orang lain. Nah, berikut struktur dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, skala program. Nah, di sini saya memilih skala program itu peserta kelas 11 dan kelas 12. Bisa juga kelas 10 dilibatkan, tapi di sini saya mengambil kelas 11 dan kelas 12. Dengan total peserta sekitar 60 siswa. Kemudian pengaturan kegiatan akan dilaksanakan selama 1 semester dengan pertemuan 1 kali seminggu selama 2 jam. Kemudian tempat pelaksanaan di lapangan sekolah atau di lapangan terbuka. Kemudian mitra dan komunitas belajar. Yang pertama, guru. Guru sebagai fasilitator, guru berperan memberikan bimbingan. Nah, dalam proyek ini peserta didik diberi bimbingan oleh guru, motivasi dan sumber daya yang dibutuhkan siswa. Kemudian yang kedua, orang tua, yaitu orang tua sebagai pendukung, baik moral dan material serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proyek. Kemudian berikut ahli permainan tradisional, menyediakan informasi dan pengetahuan tentang permainan egrang, serta memberikan tips atau trik untuk meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian pustakawan, membantu siswa menemukan sumber informasi yang relevan seperti buku, artikel atau video tentang permainan egrang. Kemudian komunitas lokal memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat dan berbagi pengetahuan tentang permainan egrang. Nah, di sini kita masuk pada kapasitas dan sumber daya. Di sini yang pertama, aset manusia. Ini ada 7 aset yang ada di sekolah ini. Yang pertama, aset manusia, yaitu berkolaborasi dengan warga sekolah. Yang kedua, aset sosial, diskusi dan berdiskusi dengan kombel yang sudah berjalan, kerjasama dengan orang tua dan komite sekolah. Yang ketiga, aspek fisik, yaitu ruang kelas, LCD, proyektor, sound system, lapangan yang digunakan untuk kegiatan. Kemudian aset budaya, melestarikan permainan tradisional sebagai budaya bangsa. Kemudian yang berikut aset alam lingkungan, yaitu kalau aset alam lingkungan memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar sekolah, lingkungan sekolah. Misalnya ada tanaman bambu, kayu yang ada di lingkungan untuk membuat permainan tradisional egrang. Kemudian berikut aset politik, berkolaborasi dengan berbagai pihak warga sekolah. Kemudian yang terakhir itu aset finansial, yaitu melestarikan permainan tradisional sebagai budaya bangsa. Kemudian yang
berikut rencana evaluasi. Nah, saya akan melakukan evaluasi yaitu melalui survei dan wawancara dengan peserta didik, guru dan orang tua setelah program berakhir, yaitu refleksi peserta didik tentang proses kreatif mereka, serta penilaian kebugaran fisik akan digunakan sebagai alat evaluasi, serta data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kemungkinan tantangan dan rencana solusi, yaitu beberapa tantangan yang mungkin dihadapi meliputi keterbatasan bahan atau kurangnya motivasi peserta didik. Kemudian mengatasi tantangan ini akan diterapkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya memilih bahan yang mereka inginkan dan merancang aktivitas fisik yang menarik bagi mereka. Selain itu, dukungan dari komunitas sekolah akan dimaksimalkan untuk memastikan kelancaran program, yaitu proses pengambilan keputusan akan dilakukan melalui diskusi terbuka dengan peserta didik, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dan merasa memiliki atas proyek ini, dan mampu berpartisipasi aktif. Kolaborasi dengan komunitas sekolah dan orang tua juga akan diperkuat untuk memberikan dukungan moral dan material. Melalui pendekatan ini diharapkan program Sport Education model permainan tradisional Egrang akan berhasil meningkatkan keterlibatan, kreativitas, dan kebugaran peserta didik, serta menjadi contoh praktik baik yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain. Nah, itu pemaparan dari saya tentang rencana tindak lanjut saya. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada dari Bapak Ibu ada tambahan atau sanggahan pertanyaan, disilakan bisa kembalikan ke moderator. Demikian tadi pemaparan materi rencana tindak lanjut dari Ibu Nurlan. Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Bagi Bapak Ibu mungkin ada pemaparan materi tadi yang menarik atau yang menjadi tanda tanya buat Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya. Ada Bapak Ibu? Ada? Duduk. Oke, ada dari sana. Silakan. Terima kasih untuk ilmu barunya yang diberikan, ini sangat baik ya. Kita sudah memberikan pengetahuan baru tentang sport education model permainan ini. Untuk saya ada satu yang mengganjal dari saya. Ini kan kebetulan akan membuat proyek permainan England. Pertanyaan saya, untuk proyek England ini akan dibuat bagaimana? Maksudnya ini akan dibentuk satu klub seperti klub bola begitu, klub khusus untuk para pemain England akan diseleksi atau bagaimana? Atau dia hanya proyek dalam pelajaran meja saja? Sudah Terima kasih Bu Sri. Ada lagi?
Itu dulu ya, bisa berikan kesempatan kepada Ibu Nurlan untuk menanggapi pertanyaan dari Waktunya jam ke-10 dimulai. Waktunya jam ke-10 dimulai. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus dari Ibu Sri sebagai guru mata pelajaran fisika. Nah, di sini sport education model permainan egrang ini bukan saja pada mapel PJOK, namun di sini bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Misalnya pelajaran matematika. Kalau pelajaran matematika nantinya pada sport education model, ibu guru matematika bisa mengukur. Karena dalam engrang itu menggunakan alat berupa engrang itu dari bambu yang dirancang semenarik mungkin, namun bagaimana peserta didik menggunakan alat tersebut dengan sesuai berat badan dari peserta didik yang akan mengikuti lomba. Kemudian yang berikut lagi boleh berkolaborasi dengan guru mata pelajaran sejarah, bahasa Indonesia, seni budaya. Nah, kalau dalam sejarah, peserta didik itu berkolaborasi untuk mencari atau menggali bagaimana asal-usul dari permainan egrang. Mereka mencari asal-usul sejarah permainan tradisional egrang. Nah, kemudian berkolaborasi dengan bahasa Indonesia. Nantinya pada saat sport education model, suatu turnamen permainan egrang nanti, ada yang bisa menampilkan, misalnya kalau bahasa Indonesia itu menampilkan atau presentasi cerita pendek di depan kelas nanti atau di komunitas belajar. Di komunitas belajar misalnya dia menyusun cerita pendek dari permainan egrang ini. Nah, otomatis nantinya pada sport education model permainan egrang dilombakan nanti bisa dalam olahraga, yaitu lomba kecepatan, kekuatan, itu masuk pada lomba di pelajaran PJOK. Kemudian kalau di presentasi itu masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu sejarah, sudah menceritakan asal-usul engrang. Kemudian bisa juga itu guru matematika yang saya katakan tadi, bisa mengukur berapa diameter dari bambu yang digunakan saat meletakkan kaki pada saat pertama start. Kemudian bisa juga guru fisika ya berkolaborasi dengan gaya gravitasi. Nantinya keseimbangan kekuatan itu bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran semua. Kalau seni budaya bisa berkolaborasi dengan kostum. Jadi pada turnamen nanti ada kegiatan itu, guru seni budaya bisa menyediakan kostum yang menarik atau kreativitas dalam pameran nanti atau turnamen nanti. Ya, demikian dari tanggapan dari Bu Nurlan. Mungkin
Mungkin masih ada Bapak Ibu? Ada lagi? Ya. Ini mau menanggapi yang jawaban dari Ibu. Oh iya. Bisa langsung. Oh berarti sesuai dengan penjelasannya Ibu Nurwan tadi, ada kolaborasi antar Sakyat Mak. Iya. Yang masuk ke pikiran saya berarti ini engram ini bisa kita gunakan sebagai proyek P5. Iya. Jadi kan di sini ada selama 1 semester. Berarti kan ini sudah masuk dalam P5 ada kolaborasi antar guru. Jadi ada penilaian misalnya kita ambil P5-nya di kelas 11. Ya, Iya. prosesnya dari awal dijelaskan apa itu egram, pembuatan, pelaksanaannya, dipresentasikan sejarahnya kan. Itu dalam 1 semester. Soalnya kan kalau misalnya kita buat kegiatannya tanpa ada dasar untuk penilaian, kan kita mau buat kegiatan pasti ada ujungnya penilaian. Kalau misalnya kita ambil di 5 berarti ada penilaian untuk semua. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari penyampaian itu. Jadi termasuk ide yang bagus ya Bapak Ibu. Siapa tahu kita ke depannya bisa melestarikan budaya dengan mengambil tema permainan karena ada kearifan lokal kalau tidak salah. Iya. Kita masukkan kalau misalnya ada dari cuma itu dari saya. Ada tambahan Ibu Nurwan, silakan. Ya, terima kasih atas sanggahan dari Ibu Wisna Akuba sebagai guru matematika. Nah, untuk kolaborasi permainan engrang ke P5 atau pembelajaran berbasis proyek, di sini bisa Warisan budaya bangsa. Sehingga mereka bisa menciptakan permainan engrang ini yang bermacam-macam alat-alat yang unik dan bisa digunakan agar menarik kepada peserta didik, baik biar peserta didik itu lebih kreatif lagi dalam menggunakan alat-alat dari aset lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Karena mengapa Bapak Ibu saya mengangkat proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek dengan permainan engrang ini, karena biasanya pada O2SN itu biasanya ada permintaan dari tingkat provinsi, kemudian biasanya dari daerah itu dimintakan peserta didik atau perwakilan dari sekolah-sekolah itu untuk mengikuti kegiatan O2SN. Nah, kalau kita Bapak Ibu sudah menggali bakat-bakat yang ada di sekolah kita dengan melakukan turnamen sport education model permainan engrang ini, nantinya kita sudah ada siswa yang kita bahwa nanti pada saat pertandingan di O2SN nanti, karena permainan engrang ini sangat familiar di masyarakat, namun peserta didik kita sudah banyak hanya menggunakan gadget atau HP dengan permainan online. Jadi itu Bapak Ibu. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Sudah selesai. Ya. Jadi demikianlah pemaparan materi dari Nurwan tentang education sport ya. Jadi mudah-mudahan materi yang diberikan oleh Nurwan tadi bisa menambah hasanah keilmuan kita, dan terima kasih juga buat Ibu Nurwan sudah berbagi ilmu kepada kami sehingga kami bisa mengetahui bagaimana sport education model itu bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Mungkin demikian, terima kasih atas kesempatan Ibu Nurwan, teman-teman semua yang sudah
sudah bersedia hadir di tempat ini. Sekali lagi